Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kita mau bekali kehidupan kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam Kejadian 14 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja-raja bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dari ayat yang kita baca, firman Tuhan menceritakan tentang Abram. Kita semua pasti sudah sangat-sangat kenal sama yang namanya Abram ini, Abraham ini. Tentang imannya, tentang ketaatannya, dan bagaimana Abram atau Abraham ini dijuluki sebagai bapa semua orang percaya. Dalam hal-hal yang kita ketahui tentang Abraham, ternyata Abram juga pernah menjadi panglima perang. Kalau kita baca Kejadian 14 ini dari ayat yang pertama, kita akan melihat kisah peperangan pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi ada 4 raja dari timur memerangi 5 raja di lembah Sidim. Dan yang terjadi 5 raja dikalahkan saat itu. Di ayat 1 dan ayatnya yang kedua, di sana dikatakan termasuk di sana kota Sodom dan Gomora dikalahkan dan harta benda mereka dirampas dan ada yang ditawan. Dan firman Tuhan mencatat Lot, keponakan Abraham ikut tertawan oleh keempat raja. Abram ini sebenarnya tidak mau terlibat atau boleh dikatakan tidak mau ikut campur dalam konflik tersebut. Tetapi ketika Abram mendengar bahwa Lot keponakannya ditangkap, ditawan, hati Abram ini tergerak. Pada waktu dia mendengar bahwa keponakannya ini ditangkap, ditawan, mungkin pada waktu itu Abram langsung marah. Sehingga yang terjadi, Abram mengumpulkan, firman Tuhan katakan 318 orang terlatih pada waktu itu dari rumahnya sendiri dan mengejar para raja-raja yang menawan atau menangkap keponakan si Abraham, yaitu Lot. Ternyata di sini Abram memiliki orang-orang yang terlatih untuk berperang. Menjadi pertanyaan, siapa yang melatih mereka? Siapa yang membimbing mereka? Pasti Abram sendiri yang melatih mereka. Tetapi dengan tuntunan Tuhan. Yang Abram lawan pada waktu itu adalah 4 raja. Dengan hanya 318 orang, saudara ya. Untuk melawan atau mengalahkan 4 kerajaan sangat-sangat mustahil. Tetapi di ayat yang sudah kita baca,
dikatakan Abram itu mengalahkan mereka, memukul mundur mereka, maka benarlah kata firman Tuhan di dalam Markus 9 ayat 23. Di sana bilang, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Abram percaya kepada Allah, Abram mendapatkan kemustahilan. Karena Abram orang yang percaya kepada Tuhan, Abram mendapatkan keajaiban daripada Tuhan. Abram mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Karena Abram percaya kepada Tuhan, Allah yang adalah sumber segala sesuatu, maka tidak heran saudara ya, seorang Abram ini mendapatkan kemenangan. Ini adalah berkat bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saya akan membagikan hal di sini ya, dari cerita yang kita baca. Bagaimana supaya orang yang diberkati mendapatkan kemenangan. Atau bagaimana orang yang diberkati dimenangkan oleh Tuhan. Yang pertama, kemenangan dimulai dari hati yang peduli. Orang yang diberkati Tuhan tidak hidup egois, tetapi peduli dan berani bertindak. Kalau dalam pembacaan yang sudah kita baca, Abram bisa saja berkata, itu resiko Lot, dia sendiri yang memilih Sodom. Kalau dia tertangkap, ya sudah. Kalau itu egois, tetapi Abram tidak melakukan hal itu. Abram bertindak, dia peduli, dan dia menolong keponakannya. Orang yang diberkati Tuhan itu tidak menyimpan dendam. Orang yang diberkati Tuhan tidak bersuka cita atas kejatuhan orang lain. Tetapi orang yang diberkati Tuhan itu tetap mengasihi meskipun telah disakiti. Itu yang pertama. Sekarang kita yang kedua. Kemenangan bukan karena jumlah, tetapi karena penyertaan Tuhan. Secara manusia, 318 orang melawan pasukan gabungan 4 kerajaan besar. Secara logika, bahkan bukan secara manusia, tetapi secara militer, Abram tidak mungkin menang. Tetapi yang terjadi adalah Abram mendapatkan kemenangan. Kemenangan orang yang diberkati Tuhan bukan tergantung jumlah pasukan atau besarnya kekuatan atau hebatnya strategi, melainkan karena ada Tuhan yang menyertai. Saudara, mungkin hari ini atau besok atau kapanpun kita mengalami masalah, kita mengalami persoalan, kita mengalami cobaan yang rasanya begitu besar di depan kita, yang rasanya begitu berat untuk dihadapi. Percayalah kepada Tuhan dan percayakan kepada Tuhan semuanya. Panggil namanya, maka Tuhan akan bertindak buat kita. Tuhan ada di pihak kita. Roma 8 ayat 31 berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Jika Tuhan yang menyertai kita, siapakah yang dapat melawan kita? Jika Tuhan yang menolong kita, siapakah yang dapat melawan kita? Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sebagaimana di hari yang baru ini Tuhan.
Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Orang-orang yang percaya kepada Engkau, orang-orang yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja GPDIC OTW kami Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani pelayanan di gereja kami ini. Dari Bapak dan Ibu Gembala dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan juga mengurapi kehidupan mereka. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan yang memberkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang butuh pertolongan Tuhan tolong kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.